Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kalimat puji, kalimat tahmid yang harus sering kita lisankan sebagai tanda syukur atas nikmat yang sudah Allah anugerahkan pada kita semua, dan nikmat yang paling tinggi insya Allah sedang dianugerahkan pada kita, yaitu kenikmatan iman. Dengan indikator insya Allah pada siang hari ini kita sedang melaksanakan siam Ramadan dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Dan mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menjadi sarana, wasilah untuk menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa. Karena hanya orang yang bertakwalah yang mulia di sisi Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang insya Allah populer, tatkala sudah mati, iza mata bani Adam, tatkala sudah mati bani Adam, manusia kita semua, maka putuslah semua amal-amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu manfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Ini sistematika nggak bisa dirubah, sangat sistematis sekali. Pertama, sedekah jariyah untuk mengadakan tempat pendidikan. Kemudian proses pendidikannya ada ilmu manfaat, dan hasilnya anak yang soleh yang selalu mendoakan ibu bapaknya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada kata sedekahun jariyah. Jariyah itu ngalir. Berarti amalnya sekali, sedekahnya sekali, tapi pahalanya tidak henti ngalir dan tidak dibatasi oleh umur kita. Sholat kita punya pahala insya Allah. Puasa kita punya pahala insya Allah. Tapi setelah sholat selesai pahalanya. Setelah puasa selesai pahalanya. Ingin pahala lagi ya sholat lagi, puasa lagi. Tapi ada konsep yang pahalanya ngalir, amalnya sekali, kemudian pahalanya ngalir terus, bahkan sampai kita mati pun masih mengalir terus, kita nikmati pahalanya. Yaitu sedekahun jariyah. Sedekah yang pahalanya ngalir, jariyah. Lah, ada yang bisa kita implementasikan dalam sedekah jariyah itu wakaf. Tatkala kita berpikir wakaf, maka pikiran kita langsung ke aset tetap. Ke tanah, ke gedung. Yang nilainya tidak mungkin kecil. Bisa ratusan juta, bahkan sampai miliar. Sehingga tatkala berpikir wakaf itu harus tanah, harus aset tetap, ya, maka tidak semua orang bisa melaksanakan wakaf, padahal pahalanya ngalir kan, besar manfaatnya dan juga tidak ada hentinya. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan ada yang disebut dengan wakaf uang. Wakaf uang itu dibedakan dengan wakaf melalui uang. Kalau wakaf melalui uang itu ada sebuah proyek, misalkan pembangunan pondok seluas 1000 meter, maka
Tiap 1000 dirajang. Nah, itu harganya berapa? Tiap 1000, tiap 1 meter, misalkan harganya 1 juta. Nah, bisa orang wakaf 1 juta tiap meter, tidak harus 1 pondok. Itu wakaf melalui uang. Tapi ada wakaf uang, itu yang diwakafkan memang uangnya. Padahal uang itu kan liquid, gampang hilang. Dipakai apapun langsung habis gitu. Dan mudah sekali. Padahal yang namanya aset wakaf itu tidak boleh hilang. Tidak boleh berkurang apalagi hilang. Sementara uang itu sangat liquid. Riskan untuk berkurang atau mungkin hilang sama sekali pada waktu yang sangat singkat sekali. Karena itu ada mekanisme yang sudah ditetapkan supaya wakaf uang itu menjadi wakaf. Karena yang diwakafkan adalah uangnya. Yaitu pemerintah sudah membentuk sebuah badan yang disebut Badan Wakaf Indonesia, BWI. Ini akan mengawasi wakaf uang. Kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia telah menunjuk beberapa bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Di Indonesia tidak banyak bank syariah, baik itu bank umum atau unit usaha syariah, bank umum syariah ya, atau BPR syariah, itu tidak banyak. Per akhir 23 itu hanya 43. Termasuk BPRS Arta Surya Barokah milik PWM Muhammadiyah. Itu sudah menjadi lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Untuk apa? Lah supaya wakaf uang itu tadi permanen, tidak hilang, tetap aset wakaf berupa uang itu tetap wakaf. Kalau hilang itu nazir bertanggung jawab, itu nazir, penerimanya nazir bertanggung jawab. Maka mekanisme wakaf uang itu harus melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah, sebagai contohnya banknya milik Muhammadiyah ya, BPRS Arta Surya Barokah yang kantor pusatnya ada di Jalan Kedung Mundur Raya 134 atau kantor kasnya ada di kantor PPM atau cabang di Batang, di Waleri atau di Sukoharjo. Nah, jadi nanti lewat lembaga syariah itu bisa menyederhanakan, menjadi wakaf itu bisa dijangkau oleh semua orang. Ada 2 mekanisme. Yang pertama dengan deposito. Bagi Bapak Ibu yang punya deposito nganggur, misalkan ini saya punya uang 500 juta, ini akan dipakai setahun kemudian. Ini sekarang belum pakai, tapi sudah ada. Tapi kalau diwakafkan 500 juta kan butuhnya. Nah, itu depan gimana tatkala sudah ada kebutuhan itu? Maka caranya bisa datang ke BPRS Arta Surya Barokah, depositokan uang 500 juta itu, kemudian nanti lapor ke petugas di BPRS Arta Surya tersebut. Bagi hasilnya, sebagian atau seluruhnya di-store ke wakaf. Jadi diwakafkan dari deposito adalah bagi hasilnya setiap bulan ngalir wakaf otomatis. Nah, bisa seluruh bagi hasilnya, bisa sebagian, terserah kepada depositornya. Nanti setelah setahun jatuh tempo, maka deposito akan kembali kepada Bapak Ibu semua, tidak dikurangi, hanya nggak ada tambahan. Karena tambahannya diberikan untuk wakaf. Nah, Bapak Ibu dengan uang yang utuh tidak berkurang, deposito tetap 500.000, sudah bisa wakaf uang itu. Yang kedua, bisa lewat tabungan. Kalau istilah BPRS Arta Surya itu tabungan abadi. Nah, itu lebih murah lagi. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke kantor-kantor layanan BPRS ASB Arta Surya Barokah, bahwa akan deposito minimal 10.000 bisa wakaf.
minimal 10.000 bisa wakaf. Langsung store wakaf selesai. Hanya yang ini yang tabungan tidak bisa diambil. Nah, tadi deposito bisa diambil ke depositonya, kalau bagi hasilnya nggak bisa diambil langsung diwakafkan. Termasuk yang ini 10.000 nggak bisa diambil. Dia bisa wakaf. Dengan 10.000 wakaf itu, maka wakaf tidak lagi didominasi oleh orang-orang yang punya aset banyak, aset tetap ya. Tetapi orang siapapun 10.000, katakanlah mahasiswa yang kos-kosan 10.000 bisa lah. Sebulan sekali 10.000 bisa rutin. Maka wakafnya 10.000. Sehingga wakaf yang 10.000 itu akan menjadi wakaf dan pahalanya ngalir sampai kapanpun tidak berhenti. Nah, jadi paradigma wakaf sekarang tidak lagi berpikir tanah wakaf. Jadi kalau saya istilahkan itu wakaf retail ya, wakaf retail. Sehingga semua orang bisa wakaf. Nah, ini sangat menguntungkan wakaf itu secara manfaat ya. Nah, kalau saya definisi ekonomi disiplin saya ekonomi mikirnya gimana sodako itu dengan uang yang terbatas tapi menghasilkan pahala yang maksimum. Ya wakaf ini. Wakaf itu sekali 10.000, katakanlah 10.000 atau lebih, tapi pahalanya ngalir. Nah, tapi kalau 10.000 ya ngalirnya ngalir, tapi kan sedikit kan gitu. Ya, kalau banyak ya, kalau ingin banyak kalinya banyak lagi. Nggak apa-apa. 10.000 tiap bulan, 10.000 wakaf itu kan totalitasnya menjadi banyak. Nah, jadi ini yang ide ini yang harus ditangkap oleh para pemirsa dimanapun berada. Mari kita wakaf uang. Tatkala ada di Semarang, di Batang dan sekitarnya, kemudian di Perlari sekitarnya, di Sukoharjo sekitarnya bisa menggunakan BPRS Arta Barokah. Atau kalau di tempat lain silahkan cari di Google. Itu ada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang itu ada. Lalu pertanyaannya bagaimana? Apakah ini sampai ke mauquf alai, ke penerima manfaat wakaf sampai? BPRS, karena ini miliknya Muhammadiyah, maka kita kerjasama dengan Majelis Wakaf Pembinaan Wilayah Muhammadiyah. Jadi yang akan wujudkan supaya ini punya nilai manfaat lebih itu adalah nanti Majelis Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Kalau BPRS seperti namanya, lembaga kan penerima wakafnya nerima. Setelah itu kerjasama dengan Majelis Wakaf. Untuk apa? Silakan, itu Majelis Wakaf yang punya program. Jadi hadirin, pemirsa, ini adalah sebuah konsep bahwa wakaf tidak harus punya nilai aset yang banyak. Dengan 10.000 kita bisa wakaf uang dengan pahala yang tidak ada hentinya. Mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini yang tidak ada separuh lagi kita akan menyelesaikan Ramadan ini. Nah, kita gunakan untuk wakaf. Jangan terlalu banyak berpikir lebaran, berpikir yang lain-lain. Sementara nasib kita, tabungan kita menjadi tidak diperhatikan. Ini yang salah gitu. Nah, mari kita manfaatkan momentum Ramadan itu untuk memaksimalkan wakaf kita. Bisa wakaf uang dengan nilai minimal 10.000 lewat BPRS Arta Surya Barokah. Mudah-mudahan pencerahan ini bisa membuat semua diri kita ini untuk semangat lagi menginfakkan dalam bentuk wakaf, dan mudah-mudahan dari wakaf yang terkumpul ini akan lahir pondok pesantren, sekolah Muhammadiyah atau apapun namanya dari wakaf uang ini. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.